Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid As-Sabar dan yang saya hormati Bapak-bapak, para pengasuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah beberapa waktu yang lalu langsung saja saya minta pada pengurus Pojok Dimas untuk kita terapkan teori dan praktek. Jadi kita mengkaji dan mempraktekkan. Jadi kalau hanya sekedar paham saja, tapi tidak ada prakteknya, khawatirnya kurang pas gitu ya. Makanya tadi sesudah sholat subuh kita praktek zikir. Ya, zikir yang kita amalkan, yang kita bawa adalah zikir dalam tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dalam pengamalan zikir tarikat itu mesti diawali dengan talqin zikir. Talqin zikir itu artinya belajar cara berzikir. Nabi SAW mengatakan Taqinu ma'utakum, talqinkan yang mesti diantarakan. Kalimat mautakum ini dipahami beberapa macam. Ada yang memahaminya yang sudah mati dikubur, setelah dikubur baru talqin. Kalau saya silakan ini talqin mayat, itu bukan talqin zikir, ya, talqin mayat. Nah, yang dimaksud laqinu mautakum bizikrillah ilaha illallah, talqinkan yang mati di antara kamu dengan zikir la ilaha illallah. Itu artinya yang mati itu hati. Jadi hati yang mati itu perlu dihidupkan lagi. Apa itu hati yang mati? Hati yang lalai, sering lalai. Hati yang tidak ingat kepada Allah itu hati yang mati. Ya. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu ingat. Wa dzkur rabbaka fil nafsik, sebut nama Tuhanmu melalui hati. Allah Tuhan mengatakan dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Waktu narjani dengan kau, jangan bersuara keras. Bil wudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas kita tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan pada kita jangan sampai lalai. Nah, jadi kalau hati kita lalai, tidak ingat Allah, kita sudah berdosa. Makanya zikir dalam hati itu perintah Allah. Maka di dalam tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah, ya, yang diajarkan oleh pengesahan dari Suriahnya, itu yang kita biasakan dua macam zikir, zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar itu artinya zikir yang diucapkan dengan lisan, menggunakan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua zikir khafi, zikir ismul zat. Wal isma rabbik, sebut nama Tuhan. Bil ghudwi wal asal,
pada waktu pagi dan petang. Nah, jadi menyebut nama Allah dalam hati itu berdasarkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan ya zikir Allah itu tidak ada gunanya, nggak bermanfaat, tandanya nggak pernah belajar, nggak pernah baca Quran. Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Wazkuris rabbika bil ghudwi wal asr." Jadi sebutlah nama Tuhanmu ya di waktu pagi dan waktu petang. Terus menerus zikir dalam hati. Wazkuris rabbika. Sebut nama Tuhan. Nah, jadi itu zikir dalam hati perintah Allah. Nah, maka kita biasakan yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi. Mengapa dua ini yang harus kita biasakan? Sebab setiap kita kan kepingin selamat. Nggak ada orang yang kepingin celaka. Ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau nanti di akhirat mau masuk surga atau masuk neraka? Pasti kepinginnya masuk surga. Tapi jalan untuk ke sana itu apa? Itu yang perlu kita lakukan sekarang. Salah satu di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala jannah." Siapa orang yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadis ini bukan merupakan tawaran murahan, tapi tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu pada saat orang akan meninggal, kalau dapat, kalau bisa hadiah surga. Nah, karena dia susah untuk hadir pada saat akan meninggal, maka ini isyarat dari Rasul SAW untuk kita biasakan terlebih dahulu. Selagi kita masih sehat, masih hidup ini, nah kita biasakan lidah kita dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, untuk membiasakan penyebutan itu ya supaya kita ya insya Allah mau meninggal pun dengan kalimat tersebut. Inilah makanya Nabi SAW mengatakan matanas bima yahisubi, manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau sudah terbiasa lidah kita ini menyebut la ilaha illallah semasa masih sehat, semasa kita masih hidup ini, ya insya Allah pada waktu akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah kata Nabi, siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ini isyarat bahwa kita harus biasakan dulu lidah kita ini menyebut kalimat itu selagi kita masih sehat sekarang. Sebab apa yang sudah terbiasa di lidah kita ini akan terbawa-bawa. Nah, pada saat orang meninggal kata Nabi sesuai kebiasaan. Inilah Bapak Ibu yang hormati, ya mumpung kita masih diberi Allah sehat, mumpung lidah masih fasih menyebut, nah kita biasakan menyebut kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi SAW mengatakan jadidu imanakum, perbarui iman kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Lalu di antara sahabat ada yang nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Maka Rasul menjawab, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Banyak-banyak ya. Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu bukan rekayasa ulama, bukan perintah Rasul. Jadi kalau Bapak Ibu percaya kepada Rasulullah, nah itulah salah satu ajarannya ya, yang harus kita terapkan. Ya.
banyak-banyak sebut la ilaha illallah kata Rasul SAW untuk memperbarui iman kita. Tetapi untuk dapat kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini, mesti kita awali dulu dengan pembelajaran tentang zikir. Nah, bagaimana caranya kita melaksanakan zikir dengan kalimat itu? Sebab berzikir tanpa belajar itu tidak akan sempurna. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama. Bukankah aku telah berikan perumpamaan kepada kalian, kalimat thayyibah itu ibarat pohon yang rindang, pohon besar, ya. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Akarnya menancap ke dasar bumi, dahannya menjulang sampai ke langit. Nah, jadi ini kalimat thayyibah. Nah, kalimat yang kalimat yang la ilaha illallah yang ditanam. Jadi sesuatu yang tumbuh tidak ditanam itu tumbuhnya enggak sempurna. Ya, contohnya saja kita tanam jagung, sebarkan jagung itu, ya kalau nasibnya baik tumbuhlah dia. Kalau nasib tidak baik dimakan ayam atau burung, nggak jadi tumbuh. Makanya nanam jagung itu ditugal dulu, ditugal, masukkan biji jagungnya, kemudian ditimbun supaya nggak kelihatan sama burung. Nah tiba-tiba tumbuh. Nah nanti kalau sudah tumbuh itu akarnya menancap ke dasar bumi. Kenapa? Karena ditugal. Beda dengan disebar. Kalau disebar itu walaupun akarnya ada tapi menyebar, akarnya kuat. Ya, kalau nasibnya baik tumbuhlah dia, nggak dimakan burung, nggak dimakan ayam, tapi meskipun tumbuh labil, nggak kuat, maka mesti nanam jagung itu harus ditugal. Nah begitu juga kalimat thayyibah harus ditanamkan, ya, supaya sempurna tumbuhnya, akarnya menancap ke dasar bumi hati, dahannya menjulang sampai ke langit pikiran, menyebar ke sekujur tubuh kita. Ya, nah makanya ketika kita melaksanakan zikir jahar ini pakai metode. Orang mengamalkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah ini kan ada dua macam. Ada namanya zikir hasanat, ada namanya zikir darajat. Kalau zikir hasanat asal menyebut kalimat la ilaha illallah tanpa teori, tanpa metode, itu sudah dapat pahala. Asal nyebut aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah dapat pahala. Cuman kalau untuk memecahkan hati yang keras, nah ini nggak mampu kan. Ya, summa pasal qulubuhum min ba'di dzalika fahyakan hijarati aw asadu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Nah, kalau batu yang keras saja, ya harus pakai teori Pak memecahkannya. Nggak bisa kita pecahkan kalau tidak pakai teori. Ya, saya punya pengalaman waktu membangun masjid di Arafah, ya, tempo hari, tukang bilang ke saya, Buya katanya itu cakar ayam yang satu belum bisa masuk. Kenapa? Saya bilang ada batu gede katanya di dalam. Nah, jadi solusinya gimana? Ya harus dipecahkan katanya. Saya carilah tukang pemecah batu. Ketemulah runding, Bapak bisa Pak minta bantuan memecah batu? Bisa katanya. Nah, lalu saya bawa ke Arafah. Nah, sampai di Arafah kebetulan hujan gerimis Pak. Jadi hujan gerimis, ya, buat namanya masih di lapangan, baru mau pasang cakar ayam. Berhentinya hujan itu udah jam 11 siang, ya 11 pagi.
Nah, turunlah dia. Nah, begitu dia turun, ya bawa pahat sama palu seadanya. Begitu takak-takak dibelah sama dia, rupanya kena licin gitu ya. Kepukullah telunjuknya. Nah, kena telunjuk sampai berdarah. Akhirnya dia naik, nggak bisa apa katanya, keras benar batunya. Ya memang keras, kalau tak pencet saja. Oke, sudah tolong sama bapak keras itu. Jadi gimana Pak? Kayaknya nggak bisa. Ya sudah. Nah akhirnya dia pulang. Nah karena belum bisa, akhirnya saya cari lagi pemecah batu. Ketemu di Koga itu. Orang biasa sehari-harinya memang mecah batu. Ya, orang lagi mecah batu di belakang Koga itu. Akhirnya saya datang, Pak minta tolong Pak, bisa nggak? Apa Pak katanya? Minta tolong mecahin batu di apa namanya, di tempat mau bangun masjid. Di mana? Dia aja menang. Ya, bisa nggak Pak? Bisa katanya. Kapan Pak bisa ke lokasi? Insya Allah besok katanya. Nah, tunjukkan aja alamatnya, nanti saya datang. Ya udah besok aja Pak ya, sedang saya tunggu di lokasi, kasih alamatnya. Nah, nggak lama itu datang dia bawa motor Pak. Alat itu satu karung, mulai dari pahat yang 2 jari sampai yang 5 jari pahatnya. Godamnya itu dari godam yang biasa sampai seberat 3 kilo Pak. Jadi saya lihat itu. Pertama datanglah dia, turunlah dia ke lubang itu, akhirnya bawa pahat yang kecil sekitar 2 jari dengan palu yang biasa aja. Kemudian ditukarnya lagi pahat yang lebih besar. Nah, tukar berapa kali tukar pahat? Sudah itu akhirnya diambilnya pahat yang sebesar 5 jari, Pak. Masukkan ke dalam. Diambilnya godam 3 kilo. Wah, langsung pecah, Pak. Karena pakai cara. Kalau yang pertama tadi nggak pakai cara, asal mukul aja gitu. Akhirnya jarinya yang kena. Nah, kalau yang sekarang pakai cara, langsung pecah. Nah, ini bedanya ya, memecahkan batu yang keras dengan pakai cara dengan tidak memakai cara. Nah, begitu juga memecahkan hati yang keras. Ya, kalau hati yang keras ini dipecahkan dengan tidak menggunakan cara, ya, tidak akan pecah-pecah. Ya, udah jelas hati kita keras. Mecahkannya pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tapi mendingan lah daripada enggak. Tapi untuk mecahkan hati kita susah, Pak. Nah, tapi gunakan metode, torekat itu kan bahasa Arab. Torik itu jalan. Maksudnya jalan itu jalan menuju Allah. Cara kita membersihkan hati kita supaya tidak iri, tidak dengki, supaya ingat selalu kepada Allah. Ada metodenya, ada caranya. Jadi hati yang keras dipecahkan dengan zikir la ilaha illallah, pakai metode la ilaha illallah bidarbil sadidin wa sautin qawiyyin. Ya, pukulan dahsyat, suara keras. Nah, tidak bisa mendayu-dayu, Pak. Zikir tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah harus tegas. La ilaha illallah bidarbil sadidin wa sautin qawiyyin. Nah, jadi kalau zikir tarekat tidak bisa mendayu-dayu, harus jelas, tegas. Gitu ya. Dipukulkan dengan kuat dalam hati sanubari sampai terasa panas di jantung kita. Ya, kenapa? Karena zikir ini menimbulkan nar dan nur. Nar artinya api, ya. Api membakar semua dosa yang pernah kita perbuat. Nur artinya cahaya memancar ke sekujur tubuh kita. Nah, itu zikir ini. Makanya zikir dengan kalimat la ilaha illallah
paling tidak manfaatnya ya ada 3. Yang pertama mengampunkan dosa, yang kedua menyembuhkan penyakit, yang ketiga memperbaiki segala yang rusak. Nah, pertama mengampunkan dosa. Di antaranya hadis Nabi tadi yang saya baca di awal, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Kalau sudah masuk surga kan sudah bebas dari dosa. Karena masih ada dosa, nggak diizinkan Pak masuk surga. Ya satu. Jadi yang kedua ada hadis. Nah, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Nah, ini makanya orang tua-tua kita menamakan dengan zikir at-taqah namanya. Zikir pembebasan. Nah, jadi ada di antara guru, ya guru tarekat, baru mau mengajarkan zikir itu kalau sudah menyelesaikan zikir 70.000 dulu. Tebus dulu diri itu dari api neraka. Nah, cara menebusnya sebagaimana hadis Nabi. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah sebanyak 70.000, maka dia lepas dari api neraka. Nah, jadi ini yang disebut dengan zikir at-taqah. Artinya kita sendiri Pak yang melaksanakan zikir dengan kalimat itu. Makanya di Arafah setiap jamaah yang sudah kelas tauhid saya wajibkan harus menyelesaikan zikir 100.000 dulu. Nah, sambil belajar ya selama 4 bulan itu harus selesai zikir sebanyak 100.000 ya, supaya membebaskan diri kita dulu dari api neraka ya. Zikir at-taqah. Tapi di kawan kadang-kadang ada zikir at-taqah dilakukan berjamaah ya. Nah, boleh dilakukan berjamaah tetapi dengan catatan. Yang pertama, yang diataqahkan itu sudah meninggal. Nah, dia sudah meninggal, dia nggak bisa lagi beramal ya. Tapi semasa hidupnya dia belum melaksanakan zikir at-taqah. Maka boleh oleh keluarganya, anaknya atau orang lain, baik sendiri maupun bersama atas nama beliau melaksanakan zikir at-taqah tadi. Itu satu. Tapi yang kedua syaratnya yang melaksanakan itu sudah juga membebaskan dirinya dulu. Jadi nggak sembarang orang rame-rame, enggak. Ibarat haji bisa membadalkan haji kalau dia sendiri sudah haji, Pak. Kalau dia belum haji nggak boleh membadalkan orang. Satu. Yang kedua, yang dibadalkan itu syaratnya mati dulu. Iya. Kalau belum mati nggak boleh dibadalkan, walaupun dia sakit keras. Lumpuh, ya secara syariat lahiriah nggak mungkin berangkat ke sana. Boleh nggak dibadalkan? Nggak boleh, tunggu mati dulu. Nah, baru dibadalkan. Nah, jadi begitu. Jadi zikir at-taqah ini Bapak Ibu, ya pertama orangnya yang diat-taqahkan itu sudah meninggal. Yang kedua, yang melaksanakan zikir at-taqah itu yang juga sudah membebaskan dirinya dengan melaksanakan zikir sebanyak 70.000. Nah, jadi jangan rame-rame kita, Anda sudah taqwa belum? Belum, nggak bisa. Harus sudah taqwa. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, mengampunkan dosa. Yang kedua, ya kan, menyembuhkan penyakit. Penyakit yang ada di hati kita, iri, dengki, hasud. Nah, jadi mengobatinya pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, maka banyak-banyaklah sebut zikir la ilaha illallah supaya hati kita bersih. Dan namanya zikir itu kan banyak apa? Nah, baca Quran juga zikir, sholat juga zikir, gitu ya. Kemudian tasbih juga zikir, tahmid juga zikir. Dari sekian banyak model zikir,
afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah, kata Nabi, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, karena ini yang paling afdal, mas paling afdal itu apa? Paling gampang mengamalkan, paling besar pahalanya. Bayangkan kata Nabi SAW, kalaupun ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu diletakkan la ilaha illallah di piring timbangan yang sebelahnya, jauh lebih berat la ilaha illallah. Ya, kita nggak bisa bayangkan gimana meletakkan bumi dan langit serta isinya ke sebuah piring timbangan. Ada besar timbangannya itu. Nah, lalu di piring timbangan yang sebelah diletakkan la ilaha illallah, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, itu besar pahalanya kalau kita bicara masalah pahala. Nah, oleh karena itulah maka kita gunakan ya kalimat agung ini untuk membersihkan hati kita. Ya, maka kita zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi kata Nabi SAW, untuk berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu harus dengan ilmunya. Maka sering kan kita mengucapkan itu mungkin waktu pada saat riungan, afdhalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Udah sering. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, dengan adanya kalimat fa'lam, ketahuilah. Nah, berilmu dulu Pak, baru bisa kita dapat afdalnya. Enggak dengar-dengar, enggak ikut-ikutan, ya. Jadi untuk mendapatkan afdalnya zikir itu mesti pakai ilmu. Makanya ada fa'lam, ketahuilah. Nah, ketahuilah itu berilmu dulu. Ya, makanya beda yang zikir pakai ilmu dengan zikir yang enggak pakai ilmu, Pak. Jangankan kalimat, jangankan cara mengucapkan, gelengnya aja beda. Kalau yang nggak pakai ilmu asal geleng aja begini. Nah, akibatnya kadang-kadang tumburan, Pak. Yang satu geleng ke kanan, yang kawan geleng ke kiri, ceger. Nah, asal geleng, ini bukan asal geleng. Menggelengkan kepala itu namanya bahasa tubuh, Pak. Makanya zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa lisan dengan kalimat la ilaha illallah kita sebut. Yang kedua bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuhnya angguk-anggaknya. La ilaha illallah. Jadi ada memakamkan zikir, ya. La ilaha illallah. Lidah kita menyebut kalimatnya, tubuh kita memakamkan zikirnya. Itu namanya memakamkan zikir. Nah, la ilaha illallah. Jadi meliputi 7 latifah. Nah, mulailah itu latifah apa dan latifah nafsun natiqah. Ilaha latifah api dan latifah ruh, illallah latifah siri dan latifah qalbi. Ya, dengan kita memahami makna yang terkandung pada kalimat itu untuk mengisi latifah yang ke-7 kullu jasad. Nah, makanya zikirnya la ilaha illallah. Itu satu, Pak. Jadi menggunakan dua bahasa, bahasa lisan dan bahasa tubuh, gitu ya. Makanya kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu mesti diawali dengan talqin zikir. Talqin zikir itu artinya belajar cara berzikir. Jadi secara bahasa talqin zikir itu belajar cara berzikir. Jangan mau dibodoh-bodohin, Pak. Ya, saya pernah dengar, jangan talqin zikir, dibungkus dulu baru ditalqin, katanya. Dikubur dulu baru talqin. Itu namanya talqin mayat.
Ini talqin zikir yang mau mati. Bapak mau mati enggak? Kapan? Mau cepat? Nah, yang mau mati, artinya yang masih hidup gitu kan yang mau mati. Ya, kalau yang sudah mati ya sudah. Ini yang mau mati, yang mau mati itu yang masih hidup. Inilah kita belajar zikir. Jadi talqin zikir itu belajar cara berzikir itu secara bahasa. Secara hakikatnya, talqin zikir itu mempertautkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru-guru kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tersambung, ya. Makanya belajar tarekat itu harus jelas silsilahnya. Nggak asal kita nyebut la ilaha illallah gitu. Nah, Anda belajar mengamalkan zikir itu ngambil talqin dari siapa? Nah, si A ngambilnya dari mana? Si B ngambil dari siapa? Terus sampai kepada Rasulullah. Ini namanya silsilah. Jadi bukan dengar-dengar, bukan baca buku, gitu. Mempertautkan ruhaniyah murid kepada guru-guru. Gitu. Maka disinilah salah satu keuntungan yang belajar zikir itu ada guru yang membimbing. Baik yang zahir maupun yang sudah meninggal gitu ya. Yang masih zahir, yang masih hidup itu kita bisa bertanya gitu ya. Kalau ada keraguan kita bisa nanya. Yang sudah meninggal insya Allah mereka membimbing secara baik. Nah, mungkin kita ketemu dalam mimpi, mungkin ketemu ya secara nyata, tapi mereka biasanya tidak mau menjelaskan identitasnya, ya kan? Dan sering ya ditemui oleh orang-orang seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, oleh karena itulah maka diawali dengan talqin zikir. Nah, kalau tadi saya jelaskan itu bukan talqin zikir, menjelaskan cara berzikirnya. Nah, insya Allah nanti kalau satu waktu ya ada waktu kita laksanakan talqin zikir. Kalau nggak salah di Al-Jihad dulu sudah. Nah, udah. Jadi yang sudah talqin zikir tinggal pengamalan saja. Ya, tinggal melaksanakan amaliyahnya. Jadi itu yang kedua. Jadi menyembuhkan penyakit yang ada di hati. Nah, jadi kita bisa cek hati kita ini, Pak. Sudah sekian lama kita ngamalkan zikir, masih ada nggak iri dengkinya? Nah, masih. Ya. Jujur aja. Ya, masih ada. Cuman nggak separah dulu. Kalau dulu harimaunya masih liar, Pak. Sekarang sudah jadi sirkus. Udah bisa diatur. Ya, masih ada penyakit-penyakitnya. Makanya lambang Suryalaya itu kupu-kupu. Nah, itu lambang kupu-kupu. Apa maksudnya nih Bapak Ibu yang saya hormati? Kupu-kupu itu kan dari ulat. Nah, ulat itu yang berbulu itu. Nah, kalau kita kena kan gatal. Nah, jadi si ulat ini menyadari betul dia dibenci oleh makhluk yang termulia di dunia. Ya, manusia ini kan makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi bentuk yang terindah. Nah, manusia ini adalah makhluk yang paling mulia di dunia. Nah, karena ulat tadi ada bulunya. Nah, kalau manusia kena bulu itu gatal. Nah, akhirnya menyadarilah si ulat tadi, saya ini makhluk yang dibenci oleh manusia. Akhirnya dia bertaubat, dia beruzlah, menyendiri sekian lama. Akhirnya rontoklah bulu-bulunya jadi kepompong. Nah, terus berzikir sendirian, dia beruzlah. Lama-lama jadi kupu-kupu. Nah, kalau sudah jadi kupu-kupu beda dengan zaman ulat. Kalau zaman ulat merangkak sedikit demi sedikit, gitu kan. Kalau ada orang kena bulunya gatal, gitu ya. Tapi begitu dia sudah jadi kupu-kupu, nggak ada orang yang benci sama kupu-kupu. Nah, senang semua. Dan makanannya beda, dia tidak lagi merangkak tapi terbang. Nah, di angkasa mencari sari madu, sari bunga. Nah, jadi madu. Itu makanannya sudah terjamin.
sudah bersih. Kalau tadinya, nah comber-comberan. Gitu. Nah itu bedanya. Nah kita ini seperti itu Pak. Sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita melaksanakan zikir, banyak seperti ulat Pak. Kita ini penuh bulu. Asal kena bulunya, orang gatal. Mana bulunya itu? Omongan kita nyakiti hati orang. Nah itu bulunya itu. Asal ngomong dia nyakiti orang. Dia berbuat merugikan orang. Nggak peduli dia menari di atas bangkai orang lain. Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah ini masih ulat ini. Nah setelah dia masa usia lanjut, dia menyadari betul, ya Allah, saya ini diciptakan makhluk mulia, tapi kelakuan saya lebih hina dari ulat, ya, lebih hina dari cacing, ya, lebih hina dari nyamuk. Nyamuk aja zikir kepada Allah, ya. Kalau kita manusia tidak ingat kepada Allah, tidak tunduk pada Allah, tidak lebih mulia dari seekor nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Lalu kemudian kita mencari guru, belajar zikir. Nah, lalu kemudian kita mengamalkan zikir. Begitu kita amalkan sedikit demi sedikit mulai rontoklah bulunya sedikit demi sedikit. Nah, tadinya iri dengkinya kental banget, nah sekarang sudah enggak begitu kental lagi. Kalau dulunya tamaknya sama dunia, begitu sudah belajar zikir enggak lagi. Yang penting ada yang mau dimakan, ada yang mau dipakai, ya sudah. Nah, ada usaha yang kita lakukan, enggak mikirin sampai 7 keturunan, enggak. Ada, ya enggak tamak lagi, gitu ya. Nah, sudah mulai berubah. Nah, lama-lama jadi kupu-kupu terbang di angkasa. Maksudnya Pak, disenangi orang Pak. Enggak ada orang tersinggung dengan omongannya. Enggak ada orang yang rugi karena perbuatannya. Ah, sudah mulai menjadi baik. Nah, itu tujuannya, makanya lambangnya kupu-kupu. Makanya disilakan orang-orang tasawuf itu pakaiannya 3 macam. Ya, kalau bagi yang mau tadi, yang mau belajar, yang masih baru belajar, itu pakai bulu domba. Ya, pakai bulu yang agak tebal. Ya. Nah, yang kalau sudah mutawasid, maka bulunya agak halus seperti bulu kambing. Nah, kalau tadi pakai bulu kipas, bulu domba. Sudah mutawasid, sudah perjalanan, rontoklah bulunya, akhirnya pakai bulu kambing. Nah, artinya sudah mulai halus. Nah, masih ada bulunya, cuma sudah halus. Begitu sudah muntahi, pakai kulit berbulu kijang. Nah, lebih halus lagi. Nah, masih ada bulunya, cuma sudah halus sekali. Nyaris tak berbulu. Tapi ini bukan berarti kita memakai dari kulit binatang itu, bukan. Ini isyarat, ini gambaran. Sebelum belajar bulunya tebal, kayak bulu kambing, bulunya tebal. Asal ngomong nyakiti hati orang, asal berbuat merugikan orang. Nah, ini masih pakai bulu kambing, bulu kibas, bulu domba, gitu ya. Nah, tapi karena kita belajar zikir, akhirnya jadi pakaiannya seperti pakaian kulit dari bulu kulit kambing. Artinya sudah mulai rontok. Nah, enggak mesti harus kita memakai pakaian dari kulit binatang itu. Jadi enggak usah, misalnya kemarin kita nyembelih hewan kurban, minta dari kulit kambingnya mau saya pakai baju. Enggak usah. Nah, ini isyarat, kiasan. Nah, kiasan saja. Artinya kalau belum belajar kita masih banyak bulunya, iri, dengki, hasutnya masih bersarang di hati kita. Tapi begitu kita sudah mengamalkan la ilaha illallah, alhamdulillah, sedikit demi sedikit rontok. Kalau dulu iri dengkinya tebal, nggak bisa ngelihat kawan beli motor baru, beli mobil baru, kita yang pening dibuatnya.
Dari mana dia duit? Kemarin dia bikin rumah, sekarang bikin mobil lagi. Nah, korupsi kali. Nah, udah dapat dosa lagi, gitu kan? Sudahlah orang sakit hati, kita mendapat dosa. Tapi begitu kita sudah makan zikir, enggak lagi. Malah senang tetangga beli mobil, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau sekali-sekali bisa numpang lah, begitu ya. Nah, kalau dulu, wah, mabuk beda. Orang belayar kita yang mabuk. Nah, begitu kita sudah berzikir, mulai rontok sedikit demi sedikit. Ya. Nah, pada akhirnya, ya insya Allah, Bapak Ibu seperti kupu-kupu. Nggak ada orang yang rugi karena perbuatan kita, tidak ada orang tersinggung dengan omongan kita. Nah, kalau ada tempat bertanya, kalau tidak mulai dicari. Nah, makanya insya Allah jadi penduduk surga. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Ya, jadi untuk mengobati penyakit. Yang ketiga, manfaatnya apa? Memperbaiki segala yang rusak. Nah, kita ambil contoh, ini lampu. Neonnya bagus, ya. Kabelnya tersambung, setrumnya ada. Langsung dicetek, nyala dia. Kenapa nyala? Karena neonnya bagus, kabel tersambung, kemudian setrumnya ada. Nah, kita juga begitu. Ya. Boklamnya bagus, akal kita sehat. Ya. Setrumnya ada, kita punya iman. Kabel tersambung, telinga kita mendengar. Hayya 'alas shalah, ini dicetekkan kawan, nyala. Kalau sudah hayya 'alas shalah masih juga enggak nyala, enggak tergerak hatimu sholat, as-salatu khairum minan naum, udah dipekik-pekikkan, bangun enggak mau sholat? Kalau enggak bangun, berarti ada yang rusak. Ya, mungkin kabelnya putus, atau boklamnya yang putus, atau setrumnya yang enggak ada. Nah, kalaupun ada, kadang-kadang lemah, Pak. Nah, ada juga seperti itu. Udah di masjid, udah duduk di masjid, artinya apa? Kabelnya sudah tersambung, setrumnya ada, ya, boklamnya bagus, sudah duduk di masjid mau sholat, nah, cuman sepaningnya lemah, Pak. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah selesai, masih duduk juga, lemah setrumnya, sepaningnya lemah. Tapi kalau yang normal, begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, langsung berdiri, Pak. Begitu hayya 'alas shalah, langsung berdiri. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat, sudah langsung nyusun shaf. Enggak ada yang duduk lagi. Ini enggak, masih duduk juga. Sepaning lemah. Nah, dengan kita belajar zikir, insya Allah jadi normal, Pak. Ya, yang rusak-rusak itu jadi bagus lagi, gitu. Makanya jangan heran kalau sudah belajar tarekat, belajar zikir, sholat sunatnya tambah banyak. Nah, biasanya kalau sholat sunat isyraq, nah, kalau terbit matahari, ya, apa yang kita sunahkan? Sholat sunat isyraq. Selain sholat sunat isyraq, itu apa lagi? Sholat sunat isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah. Selain isti'adzah apa lagi? Sholat sunat istikharah. Maka ikhwan TKN itu dibiasakan 3 macam sholat itu. Pertama sholat sunat isyraq, setelah matahari mulai terbit, ya, syuruk namanya. Nah, yang kedua sholat sunat isti'adzah, mohon perlindungan. Ayatnya setelah Fatihah rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua sesudah Fatihah qul a'udzu birabbin nas. Ya. Itu namanya sholat sunat isti'adzah. Bapak Ibu yang mau berangkat ke kantor, sebelum berangkat kantor isti'adzah dulu. Ya. Begitu juga kita mau ke pasar, kita mau keluar rumah lah. Artinya setelah kita sholat isyraq, sholat isti'adzah dan istikharah. Istikharah itu apa? Minta dipilihkan kepada Allah mana yang terbaik. So kita ini selalu berada dalam ketidakpastian. Kita juga nggak tahu.
Ya, kita berangkat dari rumah ke masjid dalam keadaan sehat. Apakah pulang nanti dalam keadaan sehat? Insya Allah, amin. Allahumma amin. Tapi kan kita kan nggak tahu. Ya, kita berangkat ke kantor dalam keadaan sehat. Apakah pulang di kantor masih sehat? Wallahu a'lam. Mulai kita tidur dalam keadaan sehat. Apakah besok pagi masih bangun? Nggak tahu. Nah, banyak yang nggak bangun lagi, Pak. Maka kita minta kepada Allah dipilihkan yang terbaik. Nah, pernah dulu kejadian, Pak. Ya, dia biasakan salat istikharah itu. Ya. Jadi satu malam itu gelisah sangat, nggak tidur semalaman itu. Lir mudik keluar masuk dia dari kamarnya itu. Nah, kemudian pas waktu subuh dia keluar ke masjid, ketemulah tetangga keluar juga dari masjid ngobrol. Masya Allah nggak tidur Pak, saya malam. Saya kenapa Pak? Nggak tahu, saya gelisah aja. Kata tetangga tadi, untung Bapak nggak tidur semalam. Pas jam 2 katanya saya lihat di rumah Bapak ada 2 orang ngintip-ngintip. Artinya kalau Bapak nggak tidur mungkin habis alat di dalam itu. Ya, artinya mungkin TV-nya, mungkin motornya. Untung Bapak nggak tidur, akhirnya mereka pergi. Nah, ini salah satunya, kita nggak tahu sama sekali Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya dipilihkan yang terbaik. Mana yang terbaik? Ya, mungkin menurut kita tidur nyenyak itu yang terbaik karena istirahat. Tapi kata Allah jangan tidur, ini namanya mau masuk. Nah, dulu saya punya pengalaman Pak yang begitu ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi saya pulang kampung. Jadi rencana saya mau naik mobil yang berangkat jam 7 pagi dari Krui ke Tanjung Karang, gitu ya. Jadi sudah subuh itu saya minta sama adik saya untuk diantar pakai motor. Nah, berangkatlah kami berdua, saya dibonceng pakai motor. Nah, di perjalanan kempes bannya. Nah, ban belakang pula yang kempes. Akhirnya dicarilah tukang tambal. Kebetulan tempat kempesnya itu nggak jauh dari itu ada tukang tambal ban. Cuman dia masih tidur. Akhirnya diketok pintunya, bangunlah dia. Ya, minta tolong Pak. Ini apa namanya? Aku mau buru-buru mau ke Karang, naik mobil jam 7. Nah, jadi ini motornya kempes. Nah, tunggu dulu Pak ya katanya. Saya cuci muka dulu. Nah, sudah cuci muka dulu, rebus air pula. Bikin kopi dulu. Nah, sudah lama juga ini. Nah, akhirnya sudah selesai dibikin kopi, ya. Kemudian taruhnya gelasnya di depannya, ya, buka ban motor itu. Begitu sudah dibuka, dites pakai air itu, nggak satu pun bocor. Ini nggak ada yang bocor ini Pak katanya. Coba cek ventilnya, kalau ventilnya yang rusak, pasang ventil, nggak ada, bagus. Jadi dikembalikan, nggak ditambah sama sekali. Tapi hari sudah jam 8 lewat. Nah, sudah jam setengah 9. Nah, 9. Nggak bisa berangkat jam 7. Udahlah. Ya, akhirnya dikembalikan, dipompa, dikebut ke pasar. Sampailah. Jadi pasar, terpaksa ngambil karcis yang berangkat jam 9. Nah, lagi nunggu penumpang lah. Nunggu penumpang yang lain, gitu kan. Duduk-duduk lah di tempat itu, di pos itu. Lagi duduk, langsung motor satu kencang benar. Langsung standar kayaknya langsung masuk dia ke dalam sampai tengah-tengah. Pak, mobil yang berangkat jam 7 tadi kecelakaan masuk jurang katanya. 3 orang meninggal di tempat. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillahnya kecelakaan, bukan. Alhamdulillahnya motornya kempes, nggak jadi berangkat jam 7. Kalau sampai berangkat jam 7, motornya nggak kempes, itu ikut kecelakaan. Nah, dipilihkan oleh Allah, alhamdulillah. Jadi maaf, bukan alhamdulillah yang kecelakaan, bukan. Alhamdulillahnya sayanya nggak masuk mobil itu. Nah, jadi ini, jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu diantaranya. Jadi dengan kita mengamalkan dzikir, insya Allah amaliyahnya menjadi ringan. Sholat sunat menjadi banyak, puasanya ringan, ya. Maka sering saya katakan, orang belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu artinya belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Cuman orang menempuh perjalanan menuju Allah ini
kadang-kadang ada hambatan, tantangan, rintangan. Paling tidak 3. Apa? BBM. Nah, kalau sudah kena BBM, gugur. Bimbang, bosan, males. Nah, ini nih, sudah belajar zikir, tapi timbul bimbang. Kenapa terjadi kebimbangan? Karena belum paham betul. Ya, kayak mengamalkan, kayak enggak. Begitu mengamalkan, lihat-lihat kiri kanan dulu. Malu kalau geleng-geleng begini. Nah, ini bimbang. Kenapa? Belum cukup ilmu. Maka perlu kita belajar supaya tahu tidak ada kebimbangan lagi. Yang kedua, bosan. Kenapa bosan? Karena tidak ikhlas, Pak. Lain yang diharap, ya, lain pula yang datang. Ya, diharapkan bisa usahanya maju, enggak taunya bangkrut. Atau yang diharap enggak kunjung datang, berhenti dia zikirnya. Nah, timbullah ada kebosanan, bosan. Nah, supaya tidak terjadi kebosanan itu, luruskan niat. Nggak ada tujuan zikir ini kecuali ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Itu aja. Nah, bukan belajar zikir supaya jabatan naik, supaya usaha lancar. Bukan. Kalaupun itu terjadi, tidak lebih dari pemandangan dalam perjalanan. Ya pemandangan. Kadang-kadang diperagakan yang baik, kadang-kadang yang tidak baik, kadang-kadang yang kita senangi, kadang-kadang yang tidak kita senangi. Nah, jangan kita terpengaruh dengan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu terakhir sudah malas. Nah, kenapa terjadi kemalasan? Karena belum terbiasa. Paksakan dulu. Ya, makanya paksakan duduk dulu. Ya, zikir la ilaha illallah. Nah, caranya anggap zikir ini bukan kewajiban. Ya, salat itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Ya, maka kalau kita anggap zikir ini suatu kebutuhan, maka kita akan berusaha untuk melaksanakannya. Nah, jadi jangan dianggap zikir itu kewajiban, bukan, itu kebutuhan seperti makan. Cuma kalau makan kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan ruh kita. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sementara saya cukupkan demikian, mungkin akan berkembang dalam diskusi kalau masih ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.